Voice of Indonesia. Pendengar, kita berjumpa lagi dalam wawancara khusus ya terkait dengan 15 tahun penetapan batik sebagai warisan dunia. Nah, hari ini kita beruntung sekali karena kedatangan seorang yang istimewa. Ada Mbak Salihah Sri Prabarani. Beliau adalah pamong budaya ahli muda. Selamat datang, apa kabar? Terima kasih, Mas. Mbak Salihah, Salihah ya Mbak Salihah? Mbak Sali. Gimana perjalanan tadi? Jakarta is macet. Kalau yang lalu dari Bandung ya? Iya. Oke. Dari Bandung. Sekarang di Jakarta, dan sebenarnya jadi pamong budaya itu seru ya? Seru Mbak? sekali. Karena kita jadi lebih sesuatu, kita tidak punya beban secara struktural ya. Yang kedua, kita jadi lebih bisa explore hal-hal yang sifatnya substansial terkait dengan mungkin di luar kebijakan gitu. Jadi lebih explore aja. Iya, itu sejak kapan sih? Sebenarnya kebijakannya sudah sekitar 5 tahunan ini ya untuk pamong itu. Oh, okay. Jadi itu untuk jabatan yang memang tidak struktural. Jadi memang dia tujuannya tidak untuk menjadi pejabat mas dalam eselonisasi gitu mas. Gitu sih. Itu seringnya di situ. Tapi backgroundnya Mbak Sali memang... Saya arkeolog. Oh, Saya oke, arkeologi. pas banget ya. Ya. Nah, sekarang kita ngobrol masalah batik ya. Batik ini kan menjadi sesuatu karakter Indonesia banget gitu ya. Jadi sejarahnya juga dimulai dari pengakuan organisasi PBB UNESCO di tahun 2009 ya. Betul. Jadi, Tanggal 2 Oktober 2009. 2 Oktober 2009 di Abu tepatnya. Dhabi sidangnya. Iya, benar sekali. Dan itu kan perjuangannya panjang ya. Aduh, panjang sekali mas. Kalau teman-teman dari kementerian sangat memahami persis ya bagaimana perjuangan itu. Betul. Nah, dan kemarin juga ada pamong budaya yang cerita juga begitu ya, sampai sidang berkali-kali. Betul. Sebenarnya sidangnya memang sekitar 2 tahun sekali mas ya untuk penyidangan itu. Tetapi memang penyiapan berkas nominasi itu memang sangat panjang sekali. Iya ya. Karena dari komite, langsung aja ya mas ya, dari komite Intangible Cultural Heritage-nya di UNESCO itu memang punya beberapa prosedur. Jadi ada pemeriksaan berkas, kemudian verifikasi, terus kemudian juga harus ada letter of consent, di mana setiap elemen ICH atau warisan budaya tak benda yang kemudian diusulkan ke UNESCO itu memang harus sekali lagi didukung oleh komunitas. Karena di sini pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator saja, tapi komunitas masyarakat lah yang memutuskan, oke, ini akan kami nominate ke UNESCO. Tapi waktu itu kita sendiri ya yang mengusulkan kan? Ya, kita sendiri. Nggak ada negara lain yang mengusulkan juga kan? Nggak ada. Oke. Tapi meskipun hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui ya status batik ini kan sudah menjadi warisan dunia. Betul. Makna dari status tersebut yang mungkin belum banyak dipahami nih. Betul. Sebenarnya apa sih, Mbak Sali? Sebenarnya ini yang mungkin seringkali kita masih banyak yang belum tahu ya mas ya. Kita masih menganggap bahwa kalau pendaftaran atau nominasi elemen, kita sebutnya elemen. Jadi warisan budaya kita itu ada 2. Yang satu tangible atau cagar budaya, itu lebih kepada yang physical. Yang Physical, betul, kayak candi, terus kemudian monumen. Kalau kita bicara yang intangible atau warisan tak benda, itu nanti juga ada prosedurnya sendiri. Nah, kita sekarang bicara masalah penetapan. Sebenarnya nominasi baik itu yang intangible maupun tangible itu tidak ada hubungannya dengan klaim kepemilikan, dengan klaim kewilayahan. Itu yang memang perlu untuk kita sadari betul. Tetapi memang pengakuan yang UNESCO berikan untuk batik khususnya pada tanggal 2 Oktober 2009 itu sebenarnya terkait dengan bahwa UNESCO itu mengakui bahwa yang namanya batik itu kan tidak hanya bendanya, bukan motif batiknya yang kita daftarkan, tetapi dari mulai simbolisasi batiknya, kemudian tekniknya, filosofi, budaya. Kalau orang bicara batik itu melekat dengan Indonesia. Iya. Karena sebenarnya kalau kita bicara batik, setiap lembarnya itu menunjukkan ritus dari mulai kelahiran hingga kematian. Dan itu masih living di masyarakat Indonesia. Jadi satu lembar batik itu identitas. Ini ada batik Jawa, batik Madura, batik Cirebon. Itu berbeda dengan negara lain yang mungkin kita tahu Afrika juga punya teknik serupa. Malaysia juga mungkin ada teknik serupa. Tetapi memang kalau kita bicara batik, ya Indonesia. Kuat sekali karena A sampai Z-nya itu
panjang, kemudian juga di situ ada kearifan lokal, ada filosofi dan sebagainya ya. Betul sekali. Indonesia itu satu kesatuan kalau bicara satu batik saja, bukan motifnya Betul. tertentu, misalnya batik apa, tidak hanya sebatas itu ya. Lalu kita bicara 17.000 pulau dengan masing-masing Iya, khas benar. batiknya gitu Mas ya. Iya. Wah, jadi bangga ya kalau kita flashback ke perjuangannya, kemudian juga budaya itu sendiri kok sampai sekarang tuh masih ada, itu yang bikin kita bangga ya. Betul. Sampai ya bagian dari batik itu sendiri kan ada workshopnya ya. Itu menjadi budaya juga yang tidak ada di negara lain. Ya, betul sekali. Karena memang kalau kita bicara transmisi itu, kalau kita bicara kebudayaan itu apa sih sebenarnya? Ya, yang masih hidup sampai sekarang. Dan kita dari mulai kita membuka mata sampai kita menutup mata lagi, itu namanya kebudayaan. Tidak akan menjadi satu budaya ketika itu sudah nggak ada lagi. Ya. Jadi selama itu masih living, selama masyarakat masih melestarikan, masih mengakui, masih memakai, ya itu budaya gitu. Jadi salah kalau orang bilang budaya itu yang sudah kuno, berarti sudah nggak ada dong. No, nggak Iya, gitu. Gitu sih Mas. Bukan peninggalan yang sudah nggak ada ininya ya, Iya. prosesnya, tapi sekarang masih dipertahankan. Tapi status itu sendiri kan sudah kita sandang ya. Nah, kalau buat memelihara dan menjaganya itu apa sih yang perlu dilakukan? Sebenarnya pengukuhan UNESCO yang tahun 2009 itu bukanlah puncak pencapaian kita. Itu malah awal tantangan baru. Oh, justru itu awal Justru ya? karena sekarang sudah mendunia. Semua mata sudah memandang kalau orang bicara batik Indonesia berarti. Iya. Nah, tetapi memang PR-nya adalah bagaimana supaya pengetahuan dan keterampilan ini kita masih tetap bisa transmisikan supaya nanti nggak jadi hal yang kuno lagi, tetapi jadi jembatan antara masa lalu dengan masa kini. Nah, mungkin kalau kita mengacu ke ini misalnya transmisi pengetahuan, transmisi keterampilan. Sekarang tuh Kemendikbud sudah ada yang namanya P5, Mas. Salah satunya itu? adalah proyek penguatan profil pemuda Pancasila, itu co-kurikuler. Oh, Jadi ada yang namanya kurikuler, ada yang namanya ekstrakurikuler, ada yang namanya co-kurikuler. oke. Ini adalah sebuah kurikulum pendamping, di mana setiap daerah, sekarang kan sudah ada otonomi daerah nih, dibebaskan untuk memasukkan kebudayaan lokal ke dalam kurikulum sekolahnya. Oh ya. Ya, kalau Papua misalnya ada Muatan lokal ya keterampilan, kalau- muatan lokalnya. Oke. Misalnya Papua ini mereka boleh masukin muatan untuk keterampilan noken misalnya. Oh ya. Sekarang ada noken rajut nih, Iya, iya, ada iya. noken benang nilon nih gitu. Yang asli ini harusnya memang diajarkan di sekolah, sama seperti batik gitu. Oh, jadi Keterampilan. sedetail itu ya Betul, pemerintah sama kita. sebetul itu. Setiap motif, setiap daerah bisa beda. Nah, itu boleh masuk. Oke. Muatan lokal itu salah satunya. Iya, balik lagi ke batik. Dengan status yang kita sandang, berarti kita sudah bisa mengklaim kalau itu milik Indonesia. Kalau dari segi gimana ya Mas, kebudayaan itu kan emang borderless. Kalau kita merujuk kembali ke ribuan tahun lalu ketika masih zaman migrasi manusia, ini arkeologi nih. Iya, iya. Jadi migrasi manusia itu memang dulu kewilayahan nggak seperti sekarang. Dulu tuh semua masih nyambung. Jadi ketika manusia berpindah, mereka membawa identitas, mereka membawa budaya. Jadi merupakan suatu hal yang sangat lumrah ketika akhirnya apa yang mereka bawa itu berarkulturasi, berasimilasi, membentuk budaya baru, dan itu terjadi di batik. Kita tidak bisa mengakui teknik batik itu asal dari Indonesia. Oh gitu ya. Kita tidak bisa mengakui itu juga. Jadi memang karena teknologi serupa itu banyak ditemui atau similar di beberapa daerah yang lain, negara lain juga ada. Betul. Betul. Tetapi memang kalau kita merujuk kembali ke artefaktual kita dari abad 9, itu yang namanya arca-arca, relief-relief candi, itu motifnya batik. Iya. Batik kawung itu Iya. misalnya itu sudah dari abad 9. Iya. Kemudian kita bicara prasasti. Prasasti itu dijelaskan bahwa ada nama ham batik di dalam prasasti dari abad 10. Itu sudah ada ham batik. Nah, kalau misalnya kita merujuk kembali ke kebudayaan, kita supaya bukti-bukti itu, tetapi tidak lantas itu membuat kita bisa ngeklaim batik dari Indonesia nih tekniknya. Tetapi kita bisa bilang bahwa teknik batik yang diakui UNESCO itu adalah yang Indonesia punya, Ya. itu dengan memakai malam atau lilin untuk perintang warna. Nah, iya. Semua teknik batik bisa dengan mencetak atau membuat desain. Desain. Tetapi dengan menorehkan malam atau lilin untuk merintangi beberapa motif dengan warna tertentu, jadi supaya nggak kena warnanya bisa Oh, iya, beda-beda. Itu Indonesia yang punya.
Cuma Indonesia ya? Iya. Indonesia yang Soalnya kan Mbak, kemarin kan lagi rame nih Mbak, Ya. ada konten kreator ya, Betul. influencer yang datang ke Indonesia dari Amerika kan. Terus sebelum ke Indonesia kan ke negara tetangga Ya. nih, terus ada klaim ini itu ya tentang Betul, batik juga. betul. Nah kalau menurut pendapat Mbak gimana tuh? Nah, itu kemarin sempat ramai tuh. Saya juga Iya. sempat ditanya sama beberapa teman kan. Jadi memang kalau kita bicara kewilayahan, dan itu kewilayahan ya Mas ya. Kalau kita bicara masalah teknik, batik tetangga sebelah dengan kita itu berbeda. Batik tetangga sebelah itu dia lukis Mas. Jadi bukan handmade seperti kita. Batik Indonesia itu ada dua, batik tulis sama batik cap. Nah, ketika Indonesia dulu menjadi salah satu negara yang strategis, kan kita kan di salah satu sisi Semenanjung Malaya yang atas, yang dulu jalur perdagangan pelayaran tuh sangat ramai. Salah satunya kita di Malaysia juga. Ya ya. Nah, batik Indonesia yang mirip dengan Malaysia itu cuma di Johor. Oh yang pakai canting juga? Iya. Bahkan kita dahulu yang menularkan keterampilan membuat itu ke Malaysia sekitar, saya pernah baca salah satu jurnal antropologi itu tahun 1920 kita mengenalkan cap batik cap dengan teknik balok-balok warna. Sebelumnya mereka lukis. Oh gitu. Lukis bunga, Iya, iya, daun, fauna, flora itu. Sangat beda dong ya kalau lukis Sebenarnya dengan jauh canting. berbeda. Oh, iya, iya, iya. Jauh berbeda. Oke. Jadi kalau kita bicara batik Johor, memang ada sedikit pengaruh batik Jawa dan Sumatera di Johor karena memang kita banyak migran Mas di sana dari dahulu. Betul, Ketika iya. perdagangan pelayaran itu banyak saudagar kita yang merapat ke sana, Ya, ya, gitu. ya. Ada ya sudah percampuran kebudayaan terjadi, ya terjadilah. Ya dulu kan belum juga ada batas-batas negara Betul. seperti sekarang ya. Iya. Yang namanya Nusantara kan sampai ke Tuh sampai atas sana kemana-mana. ya. Oh jadi batik kita ya batik yang seperti sekarang ini ada di Indonesia. Betul. Ya meskipun ada klaim-klaim ya dari negara tetangga, tapi dua hal yang berbeda. Meskipun namanya sama ya. Oke, apa yang tepat kira-kira untuk kita lakukan lah untuk menghadapi misalnya ada klaim-klaim seperti tadi itu. Itu kan bagian dari menjaga juga kan ya. Betul, Nah, betul. gimana tuh, Mbak? Jadi kalau kita mengacu lagi ke Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Mas yang nomor 5 tahun 2017, sebenarnya kerja pelestarian kebudayaan itu panjang sekali. Tetapi memang dalam undang-undang itu disebutkan bahwa untuk kerja pelestarian itu ada 3 pilar. Ya. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Nah, inilah core bisnis kebudayaan sebenarnya. Nah, untuk pelindungan misalnya, katakanlah untuk dalam hal pelindungan sendiri, kita tahu ya bahwa sebenarnya kita punya banyak sekali data-data sumber daya budaya Indonesia. Ya. Apa yang kurang sebenarnya Mas? Apa ya? Narasi. Oh, narasi. Narasi. Kita selama ini data itu masih dalam bentuk satuan-satuan atau cuilan-cuilan fragmen-fragmen. Tetapi memang kita belum membangun narasi yang tepat. Untuk apa? Untuk mengedukasi, untuk disiarkan, disebarluaskan ke Ya. masyarakat tentang kebudayaan. Nah, kita bicara kebudayaan itu bukan cuma masalah satu objek budaya saja, tapi ekosistemnya. Kita bicara batik bukan cuma motifnya Mas, pengrajinnya, teknologinya, Ya. inovasinya, industrinya. Semua itu dalam satu kesatuan. Bagaimana cara melindungi? Nah, narasi itu perlu dibentuk. Satu, narasi tentang batik misalnya. Kita katakanlah motif batik Toraja berbeda dengan motif-motif batik Jawa. Ya. Saya seringkali melihat orang salah pakai motif. Motif harusnya untuk pemakaman dipakai di pernikahan. Motif yang harusnya Iya, iya. dipakai untuk menikah dipakai untuk hal yang lain. Nah, ini yang sebenarnya perlu untuk kita. Makanya perlu narasi itu tadi. Perlu narasi itu yang kita bangun. Ya, ya betul juga ya. Kita pakai, tapi sebenarnya kita tidak kenal apa yang kita pakai. Ya, itu kan sebenarnya suatu hal yang Jadi salah kostum ya. Jadi salah kostum, Karena memang sesuai dengan filosofinya kan masing-masing beda-beda ya. Betul untuk sekali. pemanfaatannya atau penggunaannya itu di momen-momen tertentu sudah ada bakunya lah gitu ya. Iya. dalam Mungkin kalau tradisi itu. misalnya Mas saya datang ke nikahan Jawa yang adat Jawa, kita bisa melihat orang tua pakai batik yang motifnya kayak kecil-kecil. Oh ya. Ya, itu ya. namanya truntum. Truntum itu artinya adalah tumbuhnya tunas-tunas baru. Oh. Orang oke. tua mempelai perempuan laki-laki memakai batik dan motif truntum. Kenapa? Ada harapan. Ini ada harapan-harapan yang baru tumbuh dengan para calon mempelai Nah, ini. ternyata seperti itu Betul. ya. Terus kenapa pihak pengantin memakainya batik motif Sidoluri Sidomukti, itu ada filosofi-filosofi juga. Nah, hal seperti Baik, ini baik, yang mungkin baik. kita masih sering miss. Baik, Mbak, sayang Aha. sekali ini waktu kita terbatas Aha. banget ya. Oke, oke. Mungkin kita tambah sesi lagi Boleh. di kesempatan yang akan Boleh, datang boleh, ya. Mas. Ini karena seru banget kalau bicara batik karena panjang sekali ceritanya ya sebenarnya. Tapi Mbak, kan sekarang kita ini menghadapi tantangan ya. Ya. Di tahun-tahun ke depan, terus juga
banyak batik-batik print dari impor gitu yang apa namanya ya, menyerang kita lah, bukan kata dalam tanda petik menyerang ya, tapi ini kan tantangan untuk budaya batik itu sendiri supaya bertahan. Nah, Betul. apa kalimat kunci untuk menutup acara kita? Mungkin satu hal ya Mas ya, bahwa yang namanya pelestarian kebudayaan itu kerja kolaboratif. Kalau kita bicara pelindungan batik misalnya, kita bicara pelindungan terhadap pengrajin, kita akan perlu banyak sekali kolaborasi dari banyak pihak. Misalnya industri batik, kita harus bicara bagaimana cara menjamin sebuah ekosistem industri yang kondusif untuk pengrajinnya. Orang banyak ya, permintaan batik sedikit sementara produksi terus berjalan. Ini akhirnya mereka lama-lama mati. Bagaimana pemerintah bisa mengatur pasar supaya pembanjirnya, kita jangan bilang batik printing ya Mas, itu kurang pas, tapi adalah tekstil batik. Oh, tekstil batik. Ya, karena itu adalah motif yang diprint, bukan batik yang dibuat dengan cara batik itu. Tetapi memang pemerintah memang perlu bekerja sama dengan masyarakat dan itu kolaborasi. Intinya kita bicara kebudayaan, berarti pelestariannya adalah peran kolaboratif dari semua pihak. Baik, mudah-mudahan terus kita pertahankan kolaborasi itu ya. Sampai batik terus memang menjadi entitas budaya kita yang tentunya membanggakan. Tidak cuma batik, semuanya termasuk tenun, batik, semua. Mbak Salia, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Selalu menjaga kebudayaan Indonesia bersama pamong-pamong yang lain. Baik pendengar, demikian wawancara kami dengan Mbak Saliha Sri Prabarani, Pamong Budaya Ahli Muda Republik Indonesia. Voice of Indonesia.